Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi yang baru saja disampaikan oleh PAN RB berkaitan dengan kabar baik mulai bulan Januari tahun 2025. Ya, edaran ini baru saja diterbitkan per 12 Desember 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita baru saja mendapatkan informasi surat resmi edaran dari Kementerian PAN RB per 12 Desember 2024. Surat ini ditujukan kepada PPK pusat dan daerah, tentu saja ini untuk mengakomodir semua rekan-rekan honorer, yaitu berkenaan dengan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kami mengapresiasi PPK pusat dan daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K 2024 sebagai salah satu komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K tentu saja di daerah masing-masing. Kedua, sesuai dengan surat PLT Kepala BKN nomor sekian tanggal 27 September, yaitu berkenaan dengan jadwal seleksi P3K 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi P3K 2024, di mana saat ini adalah sedang berlangsung. Tiga, berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN ini belum berjalan dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar PPK instansi pusat dan daerah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Nah, ini ya kabar baik sekali ya. Artinya kita tidak akan putus gaji sampai kita diangkat menjadi ASN. B. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ini artinya yang kalah perangkingan ya, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktunya harus tetap disediakan. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf B, yang ini ya, yang paruh waktu, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Nah, berarti sekarang ada kelonggaran, belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari 30% itu sudah melewati batas, karena memang penganggaran ini dianggarkan di luar dari batas anggaran itu. Demikian penjelasan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini. Ini kabar baik ya untuk rekan-rekan semua honorer, bahwa tidak perlu khawatir bahwa gaji rekan-rekan nanti sebelum diangkat menjadi ASN P3K tetap akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, informasi lainnya Bapak Ibu, dari tempat lokasi CAT BKN, banyak honorer yang meraih skor tes P3K di atas 500. Semoga lulus semua. Ya, tentu saja ini akan lulus sesuai dengan perangkingan dan sesuai dengan formasi ya. Jumlah guru SD dan SMP di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mengikuti seleksi P3K mencapai 2.500 orang. Adapun jumlah formasinya hanya 600 orang. Disdik Kabupaten Garut menyampaikan jumlah tersebut belum termasuk tenaga tendik. Kita Pemkab Garut ada sekitar paling banyak 4.500 peserta P3K dari disdik. Gurunya 2.500. Kependidikannya 2.000. Untuk guru kuotanya 600 dan untuk tenaga kependidikan 174. Kata Kepala Dinas Pendidikan Garut ya. Artinya ini formasi masih kurang. Dia menjelaskan pemerintah membuka perekrutan P3K berbagai formasi dengan kuota tersedia secara keseluruhan hanya 1.600 orang di lingkup Pemkab
Garut. Termasuk dalamnya adalah kuota guru. Seluruh peserta yang mengikuti seleksi P3K katanya sudah melewati tahapan persyaratan administrasi, kemudian tahap berikutnya mengikuti seleksi CATBKN. Nah, ini diselenggarakan dari tanggal 10 sampai 14 Desember. Jadi distrik pun datang tidak hari ini saja, tapi tersebar di hari itu. Dia mengungkapkan hasil laporan panitia penyelenggara P3K bahwa di kalangan rekan-rekan honorer ini banyak mendapatkan nilai yang besar dengan skor di atas 500. Ya, tentu saja ya. Dari total nilai teknis saja itu 450, tentu ditambah dengan manajerial sosial kultural yang apabila di atas 500 itu sudah dikatakan baik ya. Angka tersebut kata dia termasuk nilai tinggi ya, sekaligus menunjukkan bahwa kalangan guru honorer memiliki kemampuan untuk menjawab setiap soal sehingga memiliki harapan lulus. Mudah-mudahan pada lulus semua ya, alhamdulillah kata panitia. Banyak yang meraih skor 500 ke atas katanya. Terkait jumlah ideal guru di Garut katanya dinilai masih kurang. Sebelumnya sudah diangkat menjadi ASN dan P3K sebanyak 5.000. Dari angka tersebut masih membutuhkan sekitar 4.000 guru. Kita masih memerlukan hampir 4.000 guru ideal untuk kita, cuma ya kemampuan daerah kan seperti ini. Asisten pemerintah Kesra Garut menyampaikan bahwa seleksi P3K dilaksanakan di FAT Building Center Tasikmalaya dan berjalan lancar. Dia menyebutkan bahwa peserta yang mengikuti sebanyak 6.343 pelamar untuk memperebutkan formasi 1.600 orang tenaga kependidikan, guru dan teknis serta kesehatan. Seluruh untuk Kabupaten Garut sesuai dengan seleksi administrasi 6.343 orang ini dari semua SKPD ya. Itu untuk Garut ya. Adapun untuk formasi, sekali lagi untuk formasinya adalah 1.600. Ya, demikian rekan-rekan, proses pelaksanaan seleksi memang saat ini sudah memasuki hari ke berapa nih? Hari ke-12 ya, lebih kurang ya, di tanggal 13 Desember 2024. Tentu saja rekan-rekan yang tidak ada pesaing, maka berapapun nilai rekan-rekan semua akan tetap ditetapkan menjadi ASN P3K. Namun bagi rekan-rekan yang formasinya ada pesaing, tentunya nanti akan di-ranking terlebih dahulu dan rekan-rekan yang tertinggi lah yang akan mendapatkan formasi full time pada formasi yang dibuka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.